Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Ingat, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran yang kelima. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, mari kita simak pembelajaran hari ini ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk bahasa Indonesia dapat menyusun paragraf tentang perubahan wujud benda menjadi cerita yang runtut dan urut. Kemudian dapat memasangkan istilah perubahan wujud benda dengan artinya. Dan untuk matematika yaitu dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat melalui menelaah soal cerita. Tujuan berikutnya dapat memasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah anak-anak, tentu kalian tahu kapur barus ya. Kapur barus itu untuk apa? Iya, bagus sekali. Kapur barus itu bisa digunakan untuk pengharum pakaian atau ruangan. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah paragraf atau wacana yang acak. Nah, kita diminta untuk mengurutkan wacana tersebut sehingga menjadi cerita yang runtut. Nah, baiklah, sekarang kita perhatikan urutan yang pertama. Di sini ada sudah ditentukan ya. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, di sini di paragraf pertama adalah menanyakan apa kegunaan dari kapur barus. Maka tugas kalian adalah coba nanti kita baca dari paragraf ini, kira-kira paragraf bagian mana yang menunjukkan tentang kegunaan kapur barus. Kita coba dari paragraf yang pertama ya. Nah, pada paragraf pertama di sini adalah kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, ternyata di paragraf pertama ini sudah dijelaskan kegunaan kapur barus. Maka paragraf pertama adalah urutan kedua. Betul sekali. Nah, di sini dijelaskan bahwa kapur barus itu digunakan di lemari di sela-sela pakaian. Nah, kira-kira ketika kapur barus diletakkan ini apa yang akan terjadi? Di sini coba kita lihat lagi paragraf berikutnya.
Di sini apakah kapur barus lama-lama mengecil? Apakah peristiwa menyublim? Nah, di sini apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, berarti paragraf yang kelima ini ada hubungannya dengan paragraf yang kedua, yaitu kapur barus lama-kelamaan mengecil. Maka paragraf yang kelima ada di urutan ketiga. Nah, lanjutkan ke paragraf berikutnya. Nah, setelah di sini dijelaskan bahwa kapur barus lama-lama mengecil, maka apalagi yang terjadi? Nah, ini di sini di paragraf ketiga ternyata di sini disebutkan kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, berarti paragraf ketiga adalah urutan di nomor 4. Dan berarti paragraf yang keempat adalah ada di urutan yang kelima. Apa itu paragraf yang keempat? Yaitu peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, ini urutan dari paragraf acak ya. Coba sekarang kita baca paragraf ini dari urutan yang pertama sampai dengan urutan yang terakhir. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, maka akan tercium bau wangi di udara. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, kita menemukan kembali perubahan wujud benda. Pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang mencair, membeku, menguap. Nah, sekarang kita menemukan lagi yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain yaitu tadi sudah disebutkan bahwa kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Dan yang kedua, es kering yang dibiarkan di tempat terbuka akan habis menjadi gas. Ternyata perubahan wujud itu tidak hanya menyublim. Selain perubahan wujud yang sudah dijelaskan tadi, kita juga pernah mempelajari tentang perubahan wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair, lalu menyublim, dan menguap.
Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair, dia lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Nah, untuk contoh yang lainnya, teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Nah, lama-kelamaan akan kering itu ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Nah, contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata
sisi luar gelasnya itu lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Nah, contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pepohonan itu menjadi basah pada pagi hari. Itu karena adanya peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, nah Miss Ima sudah rangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Perhatikan panahnya ya teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat berarti membeku, sebaliknya panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas berarti menyublim. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, lalu kebalikannya ada mencair, lalu ada menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Perubahan sekarang, mari kita pasangkan istilah perubahan wujud dengan artinya. Di sini ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Kita akan cari tahu arti dari mencair
itu apa, membeku apa, menguap apa, dan mengembun apa, menyublim juga apa. Nah, sekarang mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es krim yang dipanaskan atau mentega yang dipanaskan, coklat juga bisa. Nah, sekarang membeku. Membeku itu apa? Iya, pinter sekali. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Misalkan air yang dimasukkan ke freezer lama-lama akan menjadi es. Yang selanjutnya adalah menguap. Kira-kira menguap itu apa ya? Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Ada lagi mengembun. Ayo, kira-kira mengembun itu apa? Iya, pinter sekali. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim itu perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, ini adalah arti dari kata mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nanti kalian bisa mencari contohnya ya. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Contohnya adalah es krim. Es krim merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, es krim juga bisa meleleh jika dipanaskan. Sekarang coba kalian kerjakan bersama kelompokmu. Pilih satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang siswa. Kemudian bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia. Ini kotaknya. Nah, kemudian tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Ya. Contohnya di sini nama Melan, Eldes, dan Fajri. Apa tugasnya? Tugasnya misalkan Melan, tugasnya adalah membawa air minum. Eldes tugasnya adalah membawa coklat balok. Dan Fajri tugasnya misalkan membawa es batu. Kemudian tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Nah, akan membuat es coklat. Nah, selanjutnya carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, tadi ketika kamu ingin membuat es coklat, maka bahan yang digunakan adalah coklat. Cara memasaknya adalah dipanaskan, dan kemudian perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Coba kalian juga bisa mengerjakannya atau menentukan bahan makanan yang lain di rumah. Kemudian kalian akan menulis tugas anggota kelompok dan. Nah, es krim juga bisa meleleh jika dipanaskan. Es krim supaya tidak meleleh maka akan dimasukkan ke freezer. Namun krim juga bisa tetap membeku apabila diletakkan di dalam es kering. Nah, es kering sering digunakan untuk mempertahankan suasana tetap dingin sehingga cocok untuk mendinginkan es krim. Es kering diletakkan di sekitar es krim untuk mempertahankan es krim tetap beku.
Jika wadah penyimpanan es krim ditutup, maka es krim berubah menjadi gas secara perlahan. Jika wadahnya terbuka, es krim akan lebih cepat menguap. Nah, Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, maka es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Nah, ketika ditimbang, es krim yang tersisa adalah 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Mari kita mencari jawaban dari soal cerita tersebut. Nah, mula-mula berat es krim adalah 1 kg. Sisa berat es krim setelah 3 jam 400 gram. Nah, jumlah es krim yang menyublim adalah, jangan lupa apabila ada soal yang berbeda satuan, maka kita harus menyamakan dulu satuan tersebut. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, perhatikan kembali ke jawaban soal yang tadi. Nah, berat es krim mula-mula 1 kg. Kemudian setelah 3 jam tersisa 400 gram. Berarti es krim tersebut mengalami pengurangan. Nah, di sini 1 kg dikurangi 400 gram. Sudah disebutkan bahwa 1 kg adalah 1000 gram. Maka di sini 1 kg sama dengan 1000 gram dikurangi 400 gram. Berapa? Iya, pinter sekali, yaitu 600 gram. Jadi, es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Sekarang, mari kita berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di sini ada beberapa soal ya. Mari kita pasangkan soal tersebut dengan satuan yang sesuai. Yang pertama adalah 3230 gram. Kira-kira berapa kilogram ya? 3230 gram itu kita uraikan dulu. 3000 gram ditambah 230 gram. Berapa gram? Nah, ingat, tadi 1 kilogram adalah 1000 gram. Berarti ini kebalikannya. Kalau 3000 gram berarti adalah 3000 kilogram karena dibagi 1000, lalu ditambah 230 gram. Nah, 3 kilogram tambah 230 adalah 3 kilogram 230 gram atau 3 kilo lebih 230 gram. Berarti yang mana? Nah, ini adalah pasangannya. 3230 gram. Pasangannya adalah 3 kilogram 230 gram. Nah, sekarang mari kita cari pasangan soal yang selanjutnya. 3 kilogram 23 gram atau 3 kilogram lebih dari 23. Nah, coba sekarang soal yang berikutnya. 3203 gram. Berapa kilogram ya? Nah, 3000 gram ditambah 203 gram berapa kilogram? Iya, berarti 3 kilogram ditambah 203 gram atau 3 kilogram 203 gram. Berarti ini adalah pasangannya. Nah,
Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu soal selanjutnya adalah 3002 gram. Kira-kira berapa kilogram? 1000 gram ditambah 2 gram. Berapa kilogram? 3 kilogram ditambah 2 gram, yaitu 3 kilogram 2 gram. Nah, berarti pasangannya adalah yang ini. Nah, ini tinggal satu soal lagi. 3320 gram berapa kilogram? Silahkan kalian hitung sendiri ya. Jangan lupa untuk menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, coba sekarang selesaikan soal di bawah ini. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, bagaimana caranya? Yaitu, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Coklat ibu mula-mula adalah 2 kg 500 gram. Kemudian dicairkan 1 kg 200 gram. Coklat yang belum dicairkan, yaitu berarti 2 kg 500 gram dikurangi 1 kg 200 gram. Nah, kilogram 500 gram dikurangi 1 kg 200 gram, maka adalah 1 kg 300 gram. Nah, ingat ya, 1 kg itu 1000 gram. Maka di sini 1 kg 300 gram itu 1000 gram ditambah 300 gram. Jadi apa? Ya, 1300 gram. Nah, jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Teman kalian, mari kita melihat video yang ada di YouTube. Kita saksikan video berikut ini. Perhatikan ya. Konversi satuan berat baku, kilogram ke gram, dan sebalik. Simak videonya dengan baik ya. Nah, langsung saja kita pada soal cerita yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah Dayu membeli 2000 gram coklat. Lalu Siti memberi lagi 3 kg coklat kepada Dayu. Berapakah kilogram jumlah coklat yang dimiliki Dayu sekarang? Nah, jika yang ditanyakannya adalah jumlah, maka soal cerita ini akan diselesaikan dengan penjumlahan solih-solihah. Jadi kata kuncinya adalah kata jumlah. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah dalam bentuk kilogram. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Diketahui yang pertama, coklat yang dibeli Dayu sebanyak 2000 gram. Lalu coklat yang diberikan Siti sebanyak 3 kg. Berapakah kilogram jumlah coklat Dayu seluruhnya? Nah, kita bisa lihat di sini ada 2000 gram. Lalu ada 3 kg. Nah, ini satuannya berbeda ya, solih-solihah. Kemudian yang ditanyakannya apa? Nah, yang ditanyakan dalam bentuk kilogram. Nah, seperti apa? Soalnya kita tuliskan dulu. Nah, 2000 gram ditambah 3 kg sama dengan titik-titik kilogram. Karena satuannya berbeda, ada yang berbeda, itu artinya kita harus mengkonversikan. Nah, yang mana yang harus kita konversikan ke dalam bentuk kilogram? Ya, betul, 2000 gram itu harus kita rubah dulu ke dalam bentuk kilogram. Nah, di sini teman-teman silahkan lihat lagi tabelnya. Kita mengingat kembali 1 kilogram berapa ribu gram? Iya, 1000 gram. Kemudian 2 kilogram berapa gram?
2000 gram, dan 3 kg sama dengan 3000 gram, dan seterusnya. Ini juga berlaku kebalik 4 kg. 2000 gram berapa kilogram? Nah, kita lihat di sini, berarti 2 kilogram. Nah, sekarang kita rubah. 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Iya, betul. Mudah ya, solih-solihah. Ketika sudah kita ketahui dalam bentuk kilogramnya, maka ini sudah bisa kita jumlahkan. Nah, kita masukkan 2 kilogram ditambah 3 kilogram karena satuannya sudah sama. Nah, berapa 2 ditambah 3? Iya, betul, 5 kilogram. Nah, berarti jumlahnya adalah 5 kilogram. Nah, solih-solihah, perlu solih-solihah ketahui, dalam soal cerita itu kita harus menuliskan kesimpulan akhirnya. Nah, kita tuliskan bersama-sama kesimpulannya. Jadi, jumlah coklat Bayu seluruhnya adalah sebanyak 5 kilogram. Nah, begitu ya, ketika kita menyelesaikan soal cerita, jangan lupa kesimpulannya untuk selalu dituliskan di akhir penyelesaian soalnya. Bagaimana? Mudah ya, solih dan solihah? Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya di buku siswa ya. Jangan lupa, jika ada perbedaan satuan, maka harus disamakan terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.